Hey, halo kembali lagi dengan Julian Bertekno dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu fenomena yang sedang menggemparkan dunia perlaptopan di Indonesia pada khususnya saat ini, yaitu adalah soal harga laptop yang lagi pada naik, katanya. Dan kita juga akan bahas soal bagaimana kita harus menyikapi kenaikan harga ini sebagai konsumen. Tapi sebelum kita bahas apa yang bikin harga laptop itu pada naik, kita akan sebelumnya bahas dulu, sebenarnya beneran naik atau enggak sih? Ini karena inflasi atau karena memang permintaannya lagi tinggi aja? Untuk menjawab soal itu, saya akan melakukan analisis sederhana terkait inflasi untuk khususnya harga laptop. Barangkali ada yang belum paham, dari KBBI inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas, sini tulisannya kertas, karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Secara bahasa yang lebih sederhana, analisis sederhana ini tujuannya adalah untuk cek 7 juta di tahun-tahun yang lalu, misalnya 10 tahun lalu, itu sama dengan berapa juta di tahun-tahun ke depannya. Saya menggunakan rata-rata inflasi 10 tahun terakhir dari Bank Indonesia, lalu laptop benchmark yang saya gunakan adalah yang saya beli sekitar 10 tahun lalu, tepatnya tahun 2011, yaitu adalah Acer Aspire Timeline X, seingat saya modelnya 3830TG, dengan prosesor Intel Core i5 2410M, yaitu seri core generasi kedua, serta punya graphics card dedicated, artinya graphics cardnya itu bukan bawaan dari prosesor, yaitu adalah GeForce 540M. Ada M-nya berarti di sini adalah versi mobile. Spesifikasi ini menurut saya bisa dibilang ya cukup kelas tengah lah, dimana antara harga, performa, lalu estimasi laptop itu bisa tahan berapa lama itu bisa dibilang cukup nimbang. Apalagi saat itu saya masih mahasiswa dan menurut saya yang model-model seperti ini nih cukup banyak ditemukan ya di kalangan mahasiswa. Hasilnya ternyata untuk model yang persis saya sebutkan, harganya itu sekarang setara di sekitar 11,5 juta rupiah. Sebuah peningkatan yang kayaknya itu lumayan jauh dari 10 tahun lalu memang. Buat verifikasi sekarang coba kita lihat laptop-laptop yang ada di pasaran. Untuk laptop yang setara ternyata harganya itu kurang lebih sama dengan hasil analisis sederhana saya barusan. Laptop dengan prosesor Intel i5 generasi ke-11 dengan Nvidia MX 350, yaitu adalah graphics card dedicated-nya, itu berada di kisaran 11,5 juta. Ada juga sih yang di bawah itu, tapi ya prosesornya pakai yang 1 atau 2 tahun lalu, jadi Intelnya itu masih Gen 10. Jadi untuk model laptop yang saya sebutkan tadi itu bisa dibilang harganya itu normal atau lebih sederhananya bahasanya mengikuti inflasi. Yang bikin harga yang nggak normal sebenarnya tuh lebih dari secara ketersediaan barang. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya dari tahun lalu, tahun ini, dan mungkin 1 atau 2 tahun ke depan lagi, itu sedang ada permintaan yang berlebih untuk semikonduktor ya, di mana semikonduktor itu digunakan untuk bikin prosesor serta misalnya untuk komputer itu graphics card. Hampir semua manufakturer atau produsen yang mau bikin chip ini itu order dari perusahaan yang sama, yaitu adalah TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, di mana pabriknya ini sudah kerja pada kapasitas 100%. Jadi misalnya satu perusahaan itu pengen bikin chip lebih karena dia itu demand-nya banyak, permintaannya banyak, sekarang tuh nggak bisa karena ya udah penuh gitu loh. Jadi kalian ini, setiap manufakturer ini cuma dapat jatah sesuai dengan pesanan awal, nggak bisa lebih lagi. Ada pengecualian sedikit di sini untuk Intel dan Samsung karena mereka berdua itu punya pabrik sendiri, pabrik semikonduktor sendiri, jadi untuk demand-nya ya bisa aja sih sekarang penuh juga, cuma ordernya itu ya gimana mereka yang ngatur-atur juga. Jadi jangan heran nih kalau kalian lihat model laptop baru, terus nggak lama kemudian udah sold out atau harganya tiba-tiba bengkak, ya sekarang itu jadi susah mau stok lagi atau harganya normal karena ya demand-nya itu tinggi sekali, permintaannya itu tinggi sekali. Ini sebenarnya lebih kerasa lagi untuk laptop-laptop yang hype tinggi. Saya ambil contoh di sini adalah Asus Zephyrus G14 G14 yang model tahun 2020 lalu. Itu kalau kalian lihat di YouTube, reviewnya itu hampir bisa dibilang semuanya positif gitu. Paling kelemahannya ya kipasnya itu yang nembak ke layar jadi agak panas, lalu nggak ada webcam. Pokoknya hal-hal yang bisa dibilang mungkin nggak terlalu esensial untuk laptop gaming. Kalau reviewer luar itu kebanyakan nge-review yang model Ryzen 9 dengan RTX 2060 ya, dimana harganya itu kalau di Indonesia masih sekitar 25 jutaan. Atau kalau dalam luar itu sekitar 1399 sampai dengan 1449 dalam keadaan MSRP ya, atau harga dari pabriknya. Menurut saya dari harga segitu MSRP-nya ke harga 25 juta bisa dibilang masih cukup normal lah. Ya menurut saya mungkin wajar aja. Mungkin nggak banyak juga orang yang mau ngeluarin duit sebanyak itu hanya untuk beli laptop di atas 20 juta maksudnya. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, jadi ya menurut saya wajar harganya masih normal. Yang kena korban itu adalah model-model yang di bawahnya yang cuma punya RAM 8 GB, lalu punya Ryzen 7,
lalu grafik cardnya cuma GTX 1650, pokoknya model bawahnya itu, dia bisa dibilang speknya itu biasa aja untuk laptop gaming, tapi harganya juga ikutan bengkak karena ada faktor hype dari yang model-model atasnya gitu. Jadi dia bisa sampai 17-18 juta, padahal sebenarnya kalau harga retailnya sekitar 15 jutaan aja. Ya untungnya sekarang harganya sih udah normal lagi, mungkin karena udah ada versi barunya tahun 2021 dengan Ryzen 5000 series. Nah sekarang kita udah tahu nih, kenapa untuk beberapa tipe laptop itu harganya mulai pada bengkak. Saya cuma bisa ngasih dua alternatif yang bisa kalian ambil, hanya saja risikonya itu untuk keduanya bisa dibilang cukup tinggi, jadi mohon hati-hati untuk menerapkan kedua alternatif ini. Pertama adalah kalian bisa cari laptop yang bekas, second. Kalau bisa mungkin yang model flagship, misalnya seperti Dell XPS 13 atau 15 yang model tahun 2018 atau 2019, itu mungkin harganya juga udah jatuh ya. Laptop-laptop mantan flagship ini bisa dibilang dia secara performa mungkin udah ketinggalan. Secara efisiensi baterai juga mungkin udah ketinggalan. Dan baterainya sendiri mungkin udah berkurang lah kapasitasnya dari 100% mungkin jadi 85% dari yang semestinya waktu kita beli baru. Tapi minimal, kalau mantan flagship itu dia biasanya punya keyboard yang bagus, layar yang bagus, trackpad-nya akurat, build quality-nya bagus, audionya juga bagus. Jadi hal-hal yang mungkin nggak terlalu kelihatan di spec sheet itu bakal lebih bagus ketimbang laptop-laptop harga mid-range di saat ini. Yang kedua menurut saya ya dengan dana yang tersedia, kalian beli aja apa yang kalian sanggup untuk beli gitu loh. Mungkin kalian nggak bisa dapat value for money atau apa yang kalian dapat dengan uang yang kalian punya sebaik sebelum harga-harga itu pada naik. Naik ya, tadi saya sudah jelaskan naik atau enggaknya. Tapi kalau kalian butuh laptopnya sekarang, masa mau nunggu-nunggu lagi, apalagi kalau laptopnya itu penting buat kalian, misalnya untuk dipakai kerja atau dipakai untuk kuliah sementara kalian mau ujian. Ini ada beberapa rekomendasi yang bisa saya usulkan kalau kalian itu dananya terbatas dan kalian tuh terpaksa harus beli laptop dengan spek yang lebih rendah dari semestinya yang kalian bisa dapat. Pertama adalah, ini kalau menurut saya, kalau kalian beli dari misalnya Core i3 atau Ryzen 3 ke model yang lebih rendah, misalnya seperti Pentium, itu menurut saya masih nggak terlalu kenapa-kenapa. Karena secara performa, dua tipe ini nggak terlalu beda jauh. Yang beda jauh itu adalah pada fitur-fiturnya, dimana kalau untuk Core i3 dan Ryzen 3 itu lebih banyak fitur-fitur prosesor yang bisa bikin pengalaman komputasi, pengalaman pakai laptop kalian itu lebih enak. Tapi secara performa mesti dia nggak beda jauh. Tapi lain cerita kalau kalian turun dari Core i5 atau Ryzen 5 ke Core i3 atau Ryzen 3, di mana biasanya bedanya itu sudah ke level jumlah core, di mana jumlah core ini akan menentukan performa dari laptop kalian. Jadi kalau sampai turunnya segitu, menurut saya mungkin ada baiknya kalian mempertimbangkan beli prosesor generasi sebelumnya aja. Kalau turun dari i7 ke i5, menurut saya biasanya itu nggak terlalu signifikan ya. Karena bahkan i5 itu punya keunggulan sendiri, i5 atau Ryzen 5, ketimbang versi atasnya yaitu Core i7 atau Ryzen 7. Pertama adalah dari soal sistem pendinginan, di mana banyak banget laptop mid-range yang dikasih prosesor kuat banget, i7 atau Ryzen 7, tapi sebenarnya sistem coolingnya itu nggak memadai. Jadi apa yang terjadi? Laptop itu biasanya thermal throttling, jadi dia kehambat panas gitu, sehingga kalian tuh nggak bisa memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dari Core i7 atau Ryzen 7 itu. Belum lagi biasanya juga nih, Core i5 atau Ryzen 5 punya baterai yang lebih awet ketimbang Core i7 atau Ryzen 7. Hal ini sebenarnya wajar karena ya jelas Core i7 kan performanya lebih tinggi, jadi dia mengkonsumsi daya yang lebih besar ketimbang Core i5. Secara grafis bahkan untuk generasi ke-11 ini bisa dibilang Core i7 sama Core i5 itu nggak beda jauh ya, dimana dia itu grafisnya sama-sama pakai Intel Iris Xe, dimana performanya bisa dibilang menurut saya jauh lebih baik ketimbang integrated GPU dari generasi-generasi sebelumnya, apalagi kalau dibandingin sama Intel generasi ke-10. Dengan demikian mudah-mudahan kalian bisa dapat value for money yang terbaik untuk kondisi saat ini ya. Kalian nggak bisa mengatur kondisi luar, jadi kalian cuma bisa mengatur kondisi kalian sendiri dengan membeli secara bijak. Kalau dalam keadaan normal, untuk orang-orang yang nggak mobile, biasanya saya merekomendasikan ya kalian rakit PC aja lah, atau ke toko minta rakitin PC. Tapi masalahnya untuk graphics card sekarang itu, seperti kalian tahu, harganya lagi bengkak karena kondisi yang tadi saya sudah sebutkan, plus lagi ada booming mining cryptocurrency seperti Bitcoin dan kawan-kawannya.
Sehingga banyak yang memborong graphics card ini. Ini memang kondisi yang bisa dibilang sangat-sangat nggak ideal ya untuk saat ini. Kalaupun beneran butuh desktop PC, mungkin ada baiknya mempertimbangkan agar kalian itu nggak beli graphics card dulu. Jadi pakai integrated graphics yang ada pada prosesor aja. Biasanya Intel punya untuk model desktop. Jadi untuk graphics cardnya kalian nunggu sampai harganya itu lebih normal lagi. Kan sekarang nggak lucu juga harga graphics card bisa sampai 10 juta sendiri gitu. Padahal sebelum-sebelum mungkin cuma 6, 5 gitu. Dimana kenaikan itu sekarang jadi jauh banget bedanya. Ya, kecuali kalau kalian tuh memang benar-benar butuh graphics card untuk kerja ya silahkan. Itu apalagi kalau kalian sudah mempertimbangkan kalian bakal balik modal. Oke, demikian dulu video dari Lembar Tekno kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi galau nih. Melihat harga-harga laptop ini kelihatannya lagi pada naik dan kalian tuh baiknya seperti apa. Subscribe juga kalau tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Kita baru aja mencapai milestone 500 subscriber dan saya berharap bisa sampai 1000 sebelum akhir tahun ini. Ya, terima kasih untuk dukungannya selama ini dan kita kembali lagi pada video-video berikutnya.